الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Tiba-tiba terdengar seruan yang sangat keras ke telinga rohani kita, membuyarkan lamunan transendental kita. Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum menyaksikan kalian berjihad, belum juga melihat kalian bersabar. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga? Padahal kalian belum ditimpa seperti orang-orang yang dahulu ditimpa kepedihan, penderitaan, bahkan kegoncangan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang menyertainya berseru, kapan akan datang pertolongan Allah? Lalu dijawab bahwa sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Jihad di jalan Allah adalah suatu wilayah yang sangat luas. Salah satu misi jihad Islam adalah mengatasi terjadinya krisis nilai keadaban yang semakin terasa terjadi nyaris di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Penguatan terhadap nilai-nilai keadaban yang berupa keadilan, amanah, kejujuran, sopan santun, keberpihakan kepada yang lemah dan yang dilemahkan adalah beberapa contoh wilayah jihad yang nyata-nyata harus diperjuangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya telah mengajarkan proses penguatan terhadap nilai-nilai keadaban. Nilai-nilai ini dibangun di atas prinsip keimanan, menahan diri, serta kehati-hatian dalam setiap perilaku dan tindakan. Puasa menuntut manusia agar bisa menahan diri, bahkan dari hal-hal yang sebenarnya dibolehkan. Makan, minum, dan menyalurkan libido seksual suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan penuh.
Pembiasaan menahan diri dari yang dibolehkan agar lebih dapat menahan diri dari yang diharamkan. Dari bertindak zalim, korup, tidak jujur, tidak sopan, tidak amanah, mengabaikan pihak yang lemah dan yang dilemahkan, dan lain-lain. Semua tindakan itu jelas akan meruntuhkan martabat manusia, martabat bangsa, bahkan akan meluluh lantakkan peradaban itu sendiri. Dengan prinsip iman, menahan diri, dan kehati-hatian yang merupakan esensi bangunan puasa yang sesungguh-sungguhnya telah memuatkan nilai-nilai keadaban umat, keadaban bangsa. Seharusnya begitu. Puasa mengasuh dan mensucikan jiwa, meninggikan di atas dimensi ketubuhan, dimensi kematerialan manusia. Buahnya antara lain tidak melakukan korupsi. Bukankah tindakan korup pasti menegasikan iman, pasti merusak kesucian jiwa, pasti mendolimi, pasti merusak peradaban, pasti berorientasi kejasadan, materialistik, dan pasti dibenci Tuhan, dimurkai Allah. Begitu Allah selesai memaparkan ayat-ayatnya tentang puasa, langsung Allah sambung dengan peringatannya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah 188. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa juga mengajarkan kepada kita untuk merasakan lapar dan dahaga yang bisa dirasakan oleh mereka yang papa, mereka yang tak berpunya, menghadirkan empati, setidaknya simpati kepada mereka yang tak berpunya, sehingga bermurah hati, menyantuni dan turut mengentas derita mereka, agar harta tidak sepenuhnya berada di genggaman orang-orang yang berpunya, agar keadaban manusia menjadi bagian penting tarikan nafas kehidupan bangsa. Dahulukan mereka yang lemah, mereka yang dilemahkan. Keberpihakan kepada mereka akan berbuah keberpihakan Allah kepada bangsa ini. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya jika hambanya menolong sesama. Jika bangsa ini mendahulukan dan berpihak kepada mereka yang lemah dan yang dilemahkan, tentulah Allah akan menolong bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa juga mendidik kita untuk memiliki kelembutan hati, buah dari pensucian jiwa selama ditempa di bulan Ramadan ini. Jadikanlah sebagai kekuatan untuk memperkokoh nilai-nilai keadaban, membangun kebersamaan, membina hubungan dengan sesama, dengan seluruh anak bangsa. Jangan saling mendolimi satu sama lain. Jangan saling menggunting dalam lipatan. Bangsa ini akan menjadi tinggi kedudukannya jika seluruh potensi digunakan untuk membangun masa depan yang gemilang, yang berkeadaban. Semoga Allah menolong kita, menolong bangsa ini. Akhirnya, marilah kita mohon pada Allah, konsentrasikan pikiran kita hanya kepadanya, hadirkan kesadaran transendental bahwa Ia berada di hadapan kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaikal mursalin
وأهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت حمد علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.